200 tahun merdeka, kini Indonesia melampaui ekspektasi dunia. Ini adalah fakta yang mencengangkan, membuat mata dunia terbelalak tak percaya. Bayangkan, kekaisaran maritim yang pernah menguras kekayaan Nusantara selama 3 abad, Belanda, kini nyaris tak percaya mendengar kabar ini. Indonesia, negeri yang dulu dianggap miskin di mata Eropa, pada tahun 2025 berhasil menandatangani perjanjian perdagangan bebas terbesar dengan Uni Eropa. Hingga detik ini, masyarakat Eropa masih terpukau. Bagaimana mungkin negara yang dulu dijajah selama puluhan tahun kini menjadi mitra strategis? Indonesia bahkan menerima penghormatan militer di Bastille. Parade kebangsaan terbesar di Prancis diundang khusus sebagai tamu kehormatan Presiden Macron. Dalam 10 tahun terakhir, hanya 3 kepala negara yang mendapat kehormatan ini. Presiden Donald Trump pada 2017, Perdana Menteri Modi dari India pada 2023, dan pada 2025 semua mata terbelalak Presiden Prabowo Subianto dari Indonesia. Ya, Presiden Prabowo Subianto diarak dengan kehormatan setingkat negara sekutu. Suaranya menggema di Parlemen Uni Eropa, membuat dunia, termasuk Amerika Serikat, menunduk penuh respek. Hari ini, Belanda yang dulu mengeruk kekayaan rempah menyaksikan revolusi peradaban sedang terjadi. Indonesia bukan hanya bertahan, tetapi tampil sebagai pemimpin global, memenuhi cita-cita besar Gus Dur dan ramalan Agung Prabu Jayabaya. Sebelum kita bedah satu persatu, silahkan tulis doa dan harapan kita semua untuk negeri ini di kolom komentar. Bagi saudara-saudara Muslim, jangan lupa tulis salawat, semoga doa-doa kita terkabul. Pertama, luka sejarah penjajahan Belanda dan pencurian kekayaan. Sejarah mencatat, lebih dari 3 abad Belanda menjajah Nusantara, membentuk sistem tanam paksa, merampas rempah dan sumber daya alam yang menurut Presiden Prabowo bernilai hingga 31 triliun dolar Amerika. Negeri kita menjadi tulang punggung ekonomi VOC, sementara rakyat dipaksa bekerja banting tulang. Belanda membangun kekayaan nasionalnya dari penderitaan kita. Namun hari ini posisi berbalik. Indonesia menguasai pasar modern dengan komoditas strategis seperti sawit, karet, ikan, dan logam kritis, serta unggul dalam teknologi antariksa hingga diplomasi multipolar. Kita bangkit bersama nilai-nilai Nusantara, membuat dunia hampir tak percaya. Kedua, kebangkitan ekonomi dan diplomasi. Uni Eropa dan Amerika Serikat angkat topi. Pada Juli 2025, Indonesia dan Uni Eropa menyelesaikan tahap politik dari Indonesia-EU Comprehensive Economic Partnership Agreement. Setelah 9 tahun dan 19 putaran negosiasi, ini bukan sekedar kesepakatan perdagangan. Ini adalah angin segar stabilitas bagi ekonomi Indonesia. Hingga 80% ekspor Indonesia ke Uni Eropa bebas tarif. Sawit, karet, tekstil, perikanan. Ekspor kita meroket. Surplus perdagangan mencapai 4 miliar dolar Amerika pada 2024. Visa Schengen lebih mudah melalui kebijakan kaskada visa untuk pelancong dan pebisnis Indonesia. Tidak hanya Eropa, Amerika Serikat pun merendah, menurunkan ancaman tarif 32% akibat kekuatan politik global yang menurun. Ini luar biasa. Setelah negosiasi hampir 10 tahun, dunia tidak bisa lagi memandang remeh Indonesia. Ketiga, Gus Dur membawa Nusantara ke panggung dunia. Kiai Haji Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur dikenal lantang bersuara bahwa kekayaan bangsa bukan diukur dari militer, tetapi dari nilai kemanusiaan, kebinekaan, dan keadaban. Ia berkata, "Saya ingin Indonesia menjadi negara besar bukan karena kekuatan militernya, tetapi karena keteladanan moralnya, kematangan budaya, dan kemanusiaannya." Ia memposisikan nilai Islam, budaya lokal, dan pluralisme sebagai alat diplomasi. Gus Dur meletakkan fondasi poros kekuatan Asia Selatan, Jakarta, Beijing, dan New Delhi untuk melawan hegemoni Barat. Kini, nilai-nilainya membuahkan hasil. Indonesia dihormati Eropa karena integritas, konsistensi pembangunan hijau, dan mentalitas inklusif. Seperti yang Gus Dur impikan, kita menjadi mitra utama dunia. Keempat, ramalan Prabu Jayabaya, Nusantara sebagai cahaya kemanusiaan. Legenda Jawa menyebut Prabu Jayabaya, Raja Sakti dari Kediri, meramalkan bahwa Nusantara akan memasuki zaman keemasan, membawa nilai moral dan kemajuan yang mengejutkan dunia. Naliko Kumboyono ing kebondo Jawa eling saking loro, tanah Jawa dadi puncak kamulyan. Artinya, saat penjajah Barat lengah, Nusantara akan menyadari sakitnya, lalu bangkit menjadi pusat kemuliaan.
Apa yang kita saksikan sekarang adalah realisasi ramalan abadi. Bangsa yang tertindas kini menjadi pusat kekuatan global, bukan hanya ekonomi, tetapi juga moral dan diplomasi. Kelima, nasionalisme tinggi dan semangat perjuangan lama yang bangkit. Para pejuang Indonesia, dari Pangeran Diponegoro hingga Cut Nyak Dien, bertempur demi kemerdekaan. Pada hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia, 17 Agustus 2025, bayangkan mereka menyaksikan Indonesia memimpin diplomasi internasional, menjadi pusat tenaga hijau global, dan menguatkan perekonomian rakyat melalui UMKM berorientasi ekspor digital. Inilah wajah nasionalisme baru, bukan retorika kosong, hoaks, atau omong kosong, tetapi keberhasilan nyata di panggung dunia. Keenam, dari tanam paksa ke teknologi hijau, transformasi peradaban. Dulu, sawah dan kebun ditanami paksa untuk memenuhi kebutuhan Eropa. Kini, kita memimpin dunia dengan sawit berkelanjutan, konservasi hutan, sertifikasi deforestasi yang diakui Uni Eropa, serta kolaborasi teknologi air dengan Belanda dan pertanian presisi. Nusantara telah berubah dari tambang kekayaan menjadi laboratorium inovasi hijau, natural farming, dan rantai nilai global yang adil. Ketujuh, apa yang Belanda rasakan sekarang? Bayangkan kenangan mereka di Batavia, rumah Gubernur Jenderal penuh wibawa. Kekayaan mengalir deras, kini Indonesia menyapa mereka sebagai mitra. Produk Belanda yang dulu berkuasa, kini mulai terpinggirkan, digantikan oleh produk Indonesia sendiri. Kebangkitan ini membuat Belanda hampir tak percaya sekaligus respek. Seperti melihat pewayangan hidup di panggung sejarah. Budakmu sekarang jadi gurumu. Mau percaya atau tidak, inilah kenyataan. Kedelapan, Amerika dan Eropa mengakui Indonesia sebagai role model stabilitas. Di saat Amerika Serikat menaikkan tarif impor hingga 32%, Uni Eropa merasa perlu meredakan ketegangan. Indonesia justru menarik simpati mereka karena netralitas strategis, komitmen pada ESG, kapasitas geopolitik, dan ekonomi yang mandiri. Dunia kini memandang Indonesia sebagai contoh dalam membangun kemakmuran sambil menjaga nilai, seperti yang dicita-citakan Gus Dur. Kesembilan, ramalan yang terwujud Jayabaya bicara, Gus Dur berjalan, Prabowo mengeksekusi. 200 tahun merdeka, kini Indonesia melampaui ekspektasi dunia. Gus Dur meletakkan dasar moral dan diplomasi. Jayabaya meramal Nusantara menjadi pusat kemuliaan. Prabowo dan kabinetnya membuat Prancis, Uni Eropa dan Amerika Serikat menunduk kagum. Hari ini, nyata-nyata, kita telah memasuki fase keemasan. Sejarah mencatat bahwa bangsa ini bukan kebetulan berdiri tegak, tetapi karena panggilan besar keadilan dan nilai peradaban. Saudara-saudara, ini bukan sekadar cerita heroik, ini adalah fakta. Bangsa yang pernah menjadi korban kolonial bangkit sebagai suara kemanusiaan. Kita membayar utang sejarah dengan menghormati pluralisme, mendorong keadilan global, menjaga lingkungan, dan membangun ekonomi rakyat. Bangsa Indonesia hari ini menunjukkan kepada dunia bahwa pembangunan sejati bukan menghancurkan bangsa lain, tetapi memperkuat diri sendiri tanpa kehilangan martabat. Prabu Jayabaya, Gus Dur, dan pahlawan nasional tersenyum bangga. Ramalan, cita-cita, dan perjuangan mereka telah dipenuhi oleh generasi masa kini. Generasi yang tak gentar menghadapi tantangan, memegang keyakinan, dan menuntun dunia menuju era baru. Hari ini, kita tak hanya berbangga sebagai rakyat Indonesia. Kita bangga sebagai bagian dari peradaban yang pernah tertindas, kini menjadi mercusuar kemajuan. Ini bukan akhir cerita. Ini adalah babak awal untuk membawa Nusantara ke masa depan gemilang di panggung dunia. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, apa yang kita saksikan hari ini bukanlah sekadar kemenangan politik atau ekonomi. Ini adalah manifestasi dari perjuangan panjang yang dibayar mahal dengan darah, air mata, dan pengorbanan para pendahulu kita.
200 tahun perjalanan bangsa ini bukan jalan datar yang tenang. Ia berliku, penuh luka, namun juga dipenuhi doa, harapan, dan keyakinan yang tak pernah padam. Kita mengenang masa lalu bukan untuk meratapi penderitaan, tetapi untuk menyadari betapa dalamnya akar kita menghujam ke bumi. Dari tanah yang dulu diinjak-injak penjajah, kini tumbuh pohon peradaban yang menaungi dunia. Sejarah yang dulu ditulis oleh tangan asing, hari ini kita tulis sendiri dengan tinta emas perjuangan anak bangsa. Belanda boleh saja pernah menguasai rempah-rempah kita, memaksa keringat petani mengalir demi kejayaan mereka, tetapi hari ini dunia menyaksikan ironi sejarah. Indonesia tampil sebagai pemimpin global dan Belanda berdiri sebagai mitra setara, atau bahkan lebih rendah dalam beberapa aspek. Dunia berbalik, neraca sejarah mulai seimbang. Kita bukan lagi objek eksploitasi, tapi subjek sejarah. Uni Eropa, Amerika Serikat, dan kekuatan-kekuatan besar dunia kini tidak bisa lagi melihat kita dengan kacamata inferior. Mereka menoleh karena takjub. Mereka membuka pintu karena menghormati. Dari teknologi hijau hingga diplomasi multipolar, dari kekuatan ekonomi berbasis rakyat hingga diplomasi nilai berbasis budaya, Indonesia menampilkan wajah baru yang tak pernah mereka duga. Namun kebangkitan ini bukanlah milik satu orang, bukan pula milik satu generasi. Ini adalah hasil kolektif dari warisan nilai, keteladanan moral, dan komitmen panjang yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dari Prabu Jayabaya yang meramal, Gus Dur yang membimbing dengan nurani, hingga Presiden Prabowo Subianto yang membawa kita menjejak panggung dunia dengan gagah dan terhormat. Gus Dur pernah berkata bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarah. Maka hari ini kita tidak hanya mengenang sejarah, kita menjadikannya bahan bakar untuk terbang lebih tinggi. Kita tak lagi menyuarakan dendam, tetapi keadilan. Kita tak lagi menuntut balas, tetapi menawarkan peradaban yang lebih adil, lebih beradab, dan lebih manusiawi. Kebangkitan Indonesia bukan sekadar statistik ekonomi atau headline media internasional. Kebangkitan ini adalah bangkitnya jati diri bangsa. Kita membuktikan bahwa bangsa yang plural, majemuk, dan syarat nilai budaya bisa memimpin tanpa harus menindas. Kita membuktikan bahwa menjadi kuat tak harus angkuh, bahwa menjadi maju tak harus melupakan akar. Kini Prabowo bukan hanya simbol dari kekuatan politik, tapi penanda zaman baru. Zaman ketika Indonesia tak lagi berjalan di belakang, melainkan membuka jalan. Zaman ketika Nusantara tak lagi sekadar nama geografis, tapi menjadi identitas global yang dihormati. Dunia menoleh, dunia bertanya, dan dunia mulai belajar dari kita. Lalu, kemana kita melangkah setelah ini? Jawabannya bukan di masa lalu, tapi di masa depan. Apa yang kita capai hari ini adalah landasan untuk lompatan berikutnya. Kita telah berdiri, tapi kita belum selesai berlari. Perjalanan ini masih panjang. Tantangan akan datang silih berganti. Tetapi kini kita tahu satu hal. Kita tidak sendirian. Kita memiliki sejarah di belakang kita, generasi tangguh di tengah kita, dan harapan anak cucu di depan kita. Tugas kita bukan lagi sekadar membuktikan kepada dunia siapa kita. Tugas kita kini adalah menjaga amanah sejarah, mengawal nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bangsa ini, dan memastikan bahwa setiap anak Indonesia, di desa maupun kota, di timur maupun barat, merasakan denyut kebangkitan ini secara nyata. Kita bukan bangsa pelengkap. Kita adalah penentu arah zaman. Kita bukan hanya penerus warisan, tapi pencipta masa depan. Maka, mari kita rawat api perjuangan ini. Mari kita jaga semangat gotong royong, keadilan, dan keteladanan. Mari kita buktikan bahwa 200 tahun kemerdekaan bukanlah akhir dari perjalanan, tetapi gerbang menuju peradaban baru.
Dan ketika anak-anak kita membaca sejarah 100 tahun ke depan, biarlah mereka berkata, di masa itu, Indonesia benar-benar menjadi mercusuara dunia. Bukan karena senjatanya, tapi karena jiwanya. Bukan karena kekayaannya, tapi karena nilainya. Bukan karena sekadar bangkit, tapi karena berhasil menuntun dunia ke arah yang lebih manusiawi. Salam untuk para leluhur, salam hormat untuk para pejuang, dan salam penuh harapan untuk generasi masa depan. Indonesia telah bangkit, dan dunia tak akan pernah sama lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.